Kita lihat pergerakan harga nikel ini bahkan hampir menyentuh level terendahnya dalam 3 tahun terakhir. Apa sebetulnya penyebab utama dari penurunan harga nikel ini akhir-akhir ini, Pak? Ya, memang harga mengalami penurunan ya, jika kita melakukan, perbandingan ke level harga dalam, 2 atau 3 tahun terakhir ya. Cuma sebetulnya yang lebih fair itu perbandingannya saya pikir harusnya tuh sebelum Covid ya, tahun 2019 atau 18. Karena harga naik di masa Covid itu ada penyebab lain, di luar supply demand, yaitu begitu banyaknya program stimulus di negara maju ya, yang untuk stimulasi, ekonomi untuk Covid, dan itu uang sangat banyak. Itu persis kejadiannya seperti tahun 2008, 2009. Waktu itu harga komoditas lompat tuh tahun 2010, 11 ya. Jadi polanya sama. Nah sekarang ini sebetulnya harga, terkoreksi karena overshoot yang terjadi di tahun, akhir 2021, 2022 itu ya. Jadi sebetulnya buat saya koreksi harga ini koreksi, yang merupakan proses normalisasi. Oke. Tidak ada satu kekhawatiran lebih karena ini bukan drop yang ke level harga yang merugikan. Oke, artinya kalau misalkan mengacu pada harga nikel dunia kontrak 3 bulan di sekitar $16.000 per ton, ini Ya. harganya sudah menuju ke normalisasi harga sebelum pandemi, Pak Dendi. Iya, sebelum pandemi bahkan lebih rendah lagi ya, di level 10.000 atau paling tinggi waktu itu 11, bahkan sempat ke 9.000. Jadi harga 16.000 saya pikir, masih sangat menguntungkan gitu loh. Oke. Jadi memang ya. Tapi kalau kita comparing dengan harga saat ini 16.000 dibandingkan dengan harga sebelum pandemi di kisaran 9 sampai 10.000, apakah artinya saat ini harganya sudah mencerminkan nilai fundamental dari harga nikel sendiri, Pak Dendi? Ya, kemungkinan saya pikir ini masih akan, terkoreksi ya. Ya bisa jadi, perkiraan kita memang bisa di, antara 13.000-14.000 ya. Ya karena ke depan ini terutama di tahun 2024 ya, ekonomi global juga masih, belum recover gitu ya. Dan ingat pula ini sebetulnya, fluktuasi jangka pendek gitu yang terjadi akibat sentimen dari, ya ekonomi global yang memang masih belum recover. Oke, selain memang karena faktor ekonomi global yang belum betul-betul pulih begitu Pak, tapi apakah memang ini karena faktor oversupply dari produksi nikel Indonesia ini juga turut menjadi kontributor utama dalam pelemahan harga nikel global? Ya betul, memang di lain sisi ya, kan banyak investasi, banyak smelter baru. Kalau dilihat angka dalam 2 tahun terakhir, pertumbuhan produksi itu mencapai 19% ya, sementara pertumbuhan permintaan tuh cuma, 6,7%. Jadi memang ada peningkatan supply yang relatif signifikan ya. Selain juga ini karena memang permintaan sebetulnya nggak turun ya, di Cina itu nggak turun tapi, melambat gitu ya, tetap tumbuh tapi melambat. Nah cuma ini kan fenomena jangka pendek. Kalau ngelihat fenomena jangka panjang, misalkan ekspektasi, permintaan dari, sektor otomotif ya untuk mobil listrik, itu ekspektasi ke depannya tuh akan ada peningkatan pesat. Jadi saya pikir, oversupply itu, sifatnya hanya sementara. Dugaan saya paling lama 2 tahun, setelah itu akan kembali normal dan akan kencang kembali. Dengan potensi harga nikel menuju 13.000 sampai 14.000 di tahun ini, apakah artinya agar harga nikel ini bisa kembali dalam uptrend, Indonesia dan juga China ini harus sama-sama mengurangi kapasitas produksinya, Pak Dendi? Saya nggak ngelihat ada satu, potensi penurunan permintaan ke depan. Justru, mungkin dalam jangka pendek bukan penurunan juga sih ya, pelemahan ya. Artinya pertumbuhannya masih positif cuma, menurun. Tapi dalam jangka panjang sebetulnya, potensi permintaan tuh sangat tinggi sekali ya. Ya pertama kalau kita lihat dari, produksi mobil listrik sekarang, itu baru sekitaran, 10 juta dari total produksi mobil listrik tuh 80 jutaan ya. Nah itu tiap tahun ekspektasinya sekitaran 5,5 atau 5 juta unit. Ya bisa dibayar kebutuhan bahan baku,
nikel ya untuk memproduksi baterainya gitu. Hmm. Nah itu dari situ saya pikir ya ekspektasi dari pembangunan smelter ini sebetulnya untuk mengantisipasi permintaan jangka panjang. Karena tadi dalam jangka pendek memang ada resiko ya akibat dari ya, ekonomi global kan masih lemah, tapi ya ini juga tren suku bunga juga kemungkinan kan akhir tahun ini udah berbalik arah, artinya juga udah sinyal akan ada recovery. Oleh karena itu saya pikir ya justru pembangunan smelter atau peningkatan produksi dan kapasitas produksi ini untuk mengantisipasi permintaan jangka panjang itu yang saya pikir memang Oke, jadi artinya oversupply yang dilakukannya itu terjadi untuk saat ini bukan antisipasi menjadi kondisi. isu ya Pak ya, justru menjadi hal yang hal langkah antisipatif untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang. Tapi kalau kita lihat tadi perbandingannya Pak antara pertumbuhan produksi di kisaran 19%, tapi di satu sisi permintaan di kisaran 6,7%. Artinya gapnya ini cukup besar Pak. Apa sih yang membuat sebetulnya tingkat permintaan ini tidak seagresif dengan tingkat produksi di tanah air? Hmm. Ya kita tahu kan sejak 2020 ya ekonomi melemah ya. Ya sektor manufaktur di Cina dilihat dari PMI juga melemah gitu ya, dan memang ini siklus yang terjadi akibat ya masih dalam pola recovery setelah COVID. Jadi memang ini belum kembali normal ya, tapi dengan siklus ekonomi yang tahun 2024 ini ekspektasinya akan mulai berubah ya, artinya ya indikasikan kebijakan suku bunga ini akan berubah arah nih di tahun 2024. Artinya akan ada kebijakan untuk mendorong perekonomian, dan paling kemungkinannya 2025 tuh akan mulai berakselerasi. Nah artinya juga nanti ya permintaan dan juga ya didorong oleh situasi ekonomi global ya, pertumbuhan ekonomi yang membaik, saya pikir ini akan recover dengan sendirinya. Tapi kalau boleh digambarkan Pak Dendi, sebetulnya gambaran kontribusi produksi nikel Indonesia bagi pergerakan harga nikel dunia ini seberapa besar sih? Apakah memang begitu cukup signifikan sehingga ketika terjadi oversupply di tanah air ini juga akan turut mempengaruhi secara langsung ataupun praktis akan mempengaruhi pergerakan harga nikel dunia? Ya betul ya, karena Indonesia sekarang kan produsen terbesar ya, dengan cadangan nikel yang terbesar. Indonesia ini udah jadi pemain utama untuk produk nikel ya. Nah oleh karena itu ya peran Indonesia sangat berpengaruh gitu ya. Ya termasuk di dalamnya pipeline pembangunan smelter ya. Ini kan masih ada gitu ya. Saya pikir ini satu proses yang memang alamiah terjadi karena ya semua orang mengantisipasi kenaikan permintaan ke depan, dan biasanya juga dalam situasi seperti ini ya masing-masing pemain atau investor itu nggak mau keduluan gitu ya. Kalau ini siklus jangka panjang. Oke, kalau kita bandingkan gitu ya Pak, kalau batu bara ini kan biasanya ada siklus atau seasonality ketika misalkan bulan-bulan tertentu akan ada peningkatan permintaan batu bara. Kalau nikel ini sebenarnya ada bulan-bulan tertentu nggak sih Pak bagi peningkatan permintaan sendiri? Saya pikir nggak terlalu ya siklus tahunan. Kalau untuk batu bara kan sangat terkait dengan cuaca ya. Saat musim dingin ada peningkatan permintaan. Kalau nikel saya pikir lebih mengikuti siklus ekonomi yang memang sekarang kebetulan masih melemah, tapi dengan tadi sekali lagi dengan ekspektasi ke depan membaik. Ya polanya sih lebih ke siklus jangka panjang saya lihat. Kalau siklus tahunan saya pikir nggak terlalu berpengaruh gitu.